Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita masuk lagi di modul tentang persiapan, yaitu kita masuk di cara menginstal WordPress dan setting cPanel gitu ya. Nah, teman-teman kalau kemarin sudah beli domain dan hosting, nanti akan ada berupa email ya masuk tentang instruksi-instruksi yang harus dilakukan. Teman-teman klik aja kalau ada diminta untuk verifikasi, klik aja link verifikasinya. Nah, kalau sudah nanti teman-teman tinggal akses saja, misal websitenya. Jadi nanti tinggal klik misal di Dewabis gitu ya, atau di Niaga Hoster, itu klik aja member area ini, klik member area, login dengan akunnya teman-teman, nanti klik aja di menu service ini, klik stop hosting yang mau dipilih gitu ya. Nah ini contoh saya pilih hosting yang saya punya ini, klik. Nah kemudian sebenarnya kita bisa aja ngatur dari sini ya, tapi kita langsung aja klik login di cPanel biar lebih lengkap menunya. Nah, di sini sebelum kita install WordPress, kita akan mengenal dulu apa saja settingan yang ada di cPanel gitu ya, menu-menu yang ada di cPanel. cPanel ini ya control panel, di mana kita tempat mengontrol file, kemudian macam-macam nanti ya. Nah, di sini namanya ada bagian file, file manager. Di sini kita bisa mengatur nantinya mau upload file-file yang penting, misal di WordPress yang kita punya. Nah, saya tidak akan jelaskan semua menu yang ada di sini. Yang bagian penting saja yang sering dipakai ya. Nantinya akan kepakai ini yang file manager. Kemudian di email. Nah, di sini teman-teman bisa bikin email bisnisnya. Nah, klik aja email account. Jadi teman-teman bisa bikin email bisnis yang lebih profesional. Contoh misal kita create. Nah, di sini misal saya mau bikin sebentar, nih website-website. Nah, ini sebagai contoh saja ya, misal di mysupplement.com. Misal saya bikinnya misal di sini admin gitu ya. Admin at mysupplement.com, atau saya bikin aja misal contoh at mysupplement.com. Nah, di sini teman-teman bisa pilih passwordnya. Nah, kemudian ini password yang biasa teman-teman pakai ya. Kemudian klik aja create gitu ya. Jadi teman-teman punya langsung email profesional gitu ya. Nanti admin at mysupplement.com tadi ya. Ini contoh at mysupplement.com. Jadi membuat email seperti itu mudah banget. Nah, kalau teman-teman mau cek inbox yang masuk ke mysupplement.com, itu tinggal klik aja cek email di sini ya. Nah, adapun kalau teman-teman mau, misal email yang masuk ke tadi, ke akun email yang ini tadi, kita forward ke akun Gmail kita, itu bisa diklik di forwarder. Jadi bisa kita forward ke email Gmail kita yang biasa kita pakai gitu ya. Nah, klik aja add forwarder. Misal tadi ya, saya bikinnya di contoh add my supplement gitu ya. Nih, di sini contoh. Nah, tadi kita bikinnya contoh at mysupplement.com. Ini domainnya teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman tadi beli domain, nanti otomatis domainnya muncul di sini. Gitu ya. Nah, forward ke email mana gitu ya. Misal ke email saya yang ini. Di forward. Jadi semua email yang masuk sini akan di forward otomatis ke Gmail saya. Maka klik aja add forwarder. Seperti itu ya. Nah, ini contoh semua email yang ke-send atau dikirim ke contoh at mysupplement.com akan di-copy ke email Gmail saya. Seperti itu. Ya, mudah banget. Jadi, itu pengaturan email. Kemudian lanjut lagi ke bagian bawah. Nah, di bagian domain. Jadi, kalau teman-teman misal nantinya mau nambahkan domain, jadi tadi seperti yang saya bilang, kalau punya hosting yang bisa nambahkan domain, bisa hostingnya cukup besar, bisa nambah unlimited domain, itu klik aja di add-on domain gitu ya. Add-on domain, jadi misal domain apa nih? Jadikan contoh aja .com tadi ya, yang sudah teman-teman tambahkan. Nah, misal teman-teman beli domain kedua, misal contoh aja nih, .com gitu ya. Nah, tinggal masukkan aja di sini nama domainnya. Nggak perlu beli hosting lagi, cukup pakai hosting yang ini saja, itu udah bisa gitu ya. Nah, klik aja add domain. Nah, kalau sudah nanti dia akan muncul di sini domainnya. Seperti itu ya. Nah, kemudian ada juga namanya subdomain. Subdomain itu, misal teman-teman tadi punya domain, contoh aja saya contohkan, misal saya punya domain mysupplement.com tadi ya, sebentar, mysupplement.com. Nah, misal saya pengen bikin domainnya itu produk.mysupplement.com. Jadi nantinya jadinya adalah produk.mysupplement.com. Nah, seperti itu. Misal teman-teman mau install di subdomain, ini namanya sub ya. Jadi sub toko lah, kalau biasanya toko utamanya kan mysupplement.com.
Maka kita bikin subnya, subdomainnya produk.mysupplement.com. Jadi misal di sini nanti kita bikin katalog produknya, itu boleh. Klik aja di sini create gitu ya. Create, maka nanti akan jadi nih, jadi satu domain. Jadi misal teman-teman males beli domain yang lainnya, bikin subdomain aja boleh. Asalkan domainnya itu umum gitu ya. Contoh ini tadi kan mysupplement.com nih umum. Misal saya bikin di sini tentang produk propolis gitu ya. Nah, maka bisa saya bikin seperti ini. Atau misal produk kedua, misal untuk wanita gitu ya, apa? Skincare dot mysupplement. Selama domainnya ini umum gitu ya, ini masih cukup bagus. Kecuali misal teman-teman baju gamis.com misal. Nah, di sini misal teman-teman ada jualan produk kesehatan, misal Moringa gitu ya. Moringa.bajugamis.com ya agak kurang etis ya, satunya Moringa, satunya baju gamis. Walaupun bisa aja sebenarnya, cuman secara estetika aja kurang bagus gitu ya. Seperti itu, paham ya subdomain. Jadi misal teman-teman nggak mau beli domain lagi, misal beli domainnya domain utama, tapi domain utamanya itu bagus gitu ya. Misal bisa untuk umum, misal tokoonline.com misal ya, tokoonline.com. Nah, ini kan umum ya. Jadi teman-teman bisa aja nanti menambahkan subdomain untuk produk-produk lainnya gitu ya. Misal di sini pakaian gitu ya. pakaian.tokoonline.com. Misal di sini lagi jual herbal.tokoonline.com. Nah, ini masih oke lah gitu ya. Karena domainnya umum gitu ya. Seperti itu. Nah, kalaupun domainnya khusus ya boleh juga, berarti tinggal beli domain murah. Kalau domain tadi ya ada yang 14.000 gitu ya. Seperti itu. Nah, oke, menu lainnya adalah yang kita supaya tidak terlalu panjang videonya. Kemudian menu lainnya adalah udah ya, seperti itu aja. Nah, langsung aja kalau mau install WordPress, jadi emailnya sudah teman-teman bikin tadi, kemudian domainnya sudah teman-teman tambahkan. Kalau domain utama nggak usah ya, karena tadi sudah langsung otomatis ketambahkan, kecuali domain yang kedua dan ketiga dan seterusnya. Atau teman-teman mau install di subdomain boleh. Nah, kemudian di bagian bawah ini ada namanya Softaculous App Installer. Klik aja WordPress. Nah, ini cara install WordPress-nya. Kemudian klik aja di install. Kemudian pilih nih domainnya apa. Seperti itu ya. Domainnya apa, pilih. Tadi kan saya contoh ini ya, produk.mysupplement.com. Tadi saya bikinnya di subdomain. Kalau teman-teman bikinnya di web utama juga pilih aja web utamanya. Kemudian di sininya kosongin aja. Ya, kosongin. Jangan diisi ya. Nah, kalau sudah site name-nya misal mau nama apa, nanti bisa aja dirubah di pengaturan umum nanti ya, di dalam WordPress-nya ini kita biarkan default saja. Kemudian usernya apa nih, misal admin, ini usernya misal yang biasa teman-teman pakai lah, misal sukses 2020 misal seperti itu ya. Nah, itu boleh. Ya, jadi dipakai password yang sering teman-teman bikin gitu ya. Nah, ini saya contohkan aja. Username ini bisa aja misal teman-teman ganti dengan nama teman-teman. Misal namanya super gitu ya, bisa aja ya. Diganti yang mudah diingat. Nah, oke. Kemudian klik aja install. Ini juga boleh email installation-nya diisi. Jadi instalasi jadi apa namanya resume dari misal admin, passwordnya itu akan dikirim ke email ini kalau diisi ya. Nah, ini saya kosongin aja. Install. Oke, passwordnya harus greater dan jadi tambahkan tambahkan lagi tanda pagar belakangnya supaya ini kekuatan passwordnya itu lebih kuat dan lebih daripada 60 tadi ya dia bilangnya. Nah, seperti itu, klik install. Nah, semudah itu teman-teman untuk instalasi WordPress. Jadi teman-teman mudah banget sebenarnya. Beli domain dan hosting, kemudian masuk login di akun hostingnya ke cPanel, login di cPanel, kemudian klik bagian bawah Softaculous install, Softaculous installer, baru nih sudah jadi, sudah online websitenya. Jadi nanti tampilannya sudah seperti ini nih. Nah, seperti itu. Oke. Jadi udah jadi sebenarnya website teman-teman. Nanti tinggal kita mau setting beberapa settingan dasar, kemudian bagaimana merubah tampilan website ini menjadi sebuah landing page yang menarik gitu ya. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.